Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Aprilianti dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai pembiayaan sektor publik pemerintah. Pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Yang dimaksud sektor publik oleh pemerintah adalah suatu mekanisme teknik dan analisa pembiayaan yang diterapkan para pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun para proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Selanjutnya ada macam-macam pembiayaan sektor publik. Yang pertama ada line item budget. Line item budget termasuk kategori sistem pembiayaan yang cukup tua sehingga disebut sebagai bagian dari sistem pembiayaan tradisional. Yang kedua, incremental budget merupakan sistem pembiayaan yang hanya menambah atau mengurangi jumlah biaya dengan menggunakan data pembiayaan tahun lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang atau pembiayaan tahun sekarang sebagai perencanaan pembiayaan tahun depan. Yang ketiga, Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Salah satu reformasi keuangan pembiayaan sektor publik adalah adanya upaya mereformasikan pembiayaan dari sistem pembiayaan tradisional. Yang keempat ada Zero Based Budgeting atau disingkat ZBB, merupakan sistem pembiayaan berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB tidak menjadikan pembiayaan tahun lalu sebagai dasar penyusunan pembiayaan tahun sekarang sebagaimana dalam line item dan incremental budget. Lalu selanjutnya ada pembiayaan sektor publik oleh pemerintah dalam Islam. Kebijakan pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan doktrin Islam. Ada 3 tujuan yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah, yaitu Islam menetapkan tingkat yang mulia atau tinggi, terwujudnya persamaan dan demokrasi. Di antara prinsip-prinsip dan hukum yang lain, prinsip mendasar adalah agar kekayaan atau harta itu tidak hanya beredar di antara segelintir orang kaya saja. Implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation merupakan tahapan pertama dan utama dalam siklus perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Tahap perumusan strategi merupakan tahap penting dalam proses pengendalian manajemen karena kesalahan perencanaan akan berakibat kesalahan pada tahapan implementasi dan kegagalan organisasi. Yang kedua, perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan perencanaan organisasi untuk jangka 3 sampai dengan 5 tahun sebagai penjabaran dari perumusan strategi yang berjangka panjang. Hasil dari perumusan strategi masih bersifat global, jangka panjang, kualitatif, abstrak, dan belum terukur secara rinci, sehingga perlu dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur dalam bentuk perencanaan strategi. Beberapa literatur menyebutnya perencanaan strategis atau Renstra. Yang ketiga, perencanaan pembiayaan. Perencanaan operasional berupa program kerja dan kegiatan perlu didukung pembiayaan. Sebab tanpa pembiayaan maka strategi, program kerja, dan kegiatan yang disusun tidak akan berjalan. Yang keempat, implementasi, pengendalian, dan pengukuran kinerja. Setelah pembiayaan ditetapkan, tahap berikutnya adalah implementasi strategi, program kerja, kegiatan, dan pembiayaan yang telah disusun. Yang kelima, pelaporan, evaluasi kerja, dan umpan balik. Setelah program kerja, kegiatan, dan pembiayaan selesai dilaksanakan yang pada saat bersamaan juga sudah dilakukan pencatatan keuangan dan pengukuran kinerja, maka tahap berikutnya adalah penyusunan laporan. Kebijakan pengelolaan dan pengeluaran keuangan publik oleh pemerintah. Dalam prakteknya, pengelolaan APBN mempunyai permasalahan, yaitu yang pertama, ruang fiskal atau fiscal space. APBN masih terbatasnya kemampuan negara di dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, atau tidak sebanding dengan belanja pemerintah. Yang kedua, APBN semakin terbebani mandatory spending yang semakin membesar sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti keharusan anggaran belanja pendidikan 20% dari APBN, UU Kesehatan sebesar 5%, dan baru-baru ini Undang-Undang Desa yang mewajibkan untuk dana desa 10% dari transfer ke daerah.
efisiensi dan efektivitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan. Dari berbagai penelitian dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran masih ditemukan belanja negara yang tidak mempunyai dampak peningkatan kesejahteraan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.